Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Kurniawati dengan NPM 1022178 dari kelas K521AR, Prodi Akuntansi, Universitas Teknologi Digital Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal evaluasi akhir semester pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Berikut adalah video yang sudah saya buat. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu di sini ada data produksi semester 1 merek Damar dari PT Sena Sasta untuk tahun 2022 sebagai berikut. Jumlah produksi dan penjualan untuk produk Damar sebanyak 40.000 unit. Lalu laba yang dikehendaki 20% dari total aktiva sebesar 300 juta. Kemudian ada data biaya sebagai berikut. Ada biaya bahan baku langsung per unit yaitu 7.000, upah langsung per unit yaitu 6.000, BOP variabel per unit yaitu 1.000, biaya penjualan variabel per unit 1.500, biaya umum variabel 1.500, BOP fix 50 juta, biaya penjualan tetap sebesar 20 juta, dan biaya umum tetap sebanyak 30 juta. Kemudian yang diminta yaitu yang A, hitunglah harga jual dengan metode produk cost, variable cost, total cost, kemudian tentukan harga jual yang akan digunakan sebagai harga jual umum dengan mencari rata-rata dari ketiga metode tersebut. Kemudian yang B, berapa harga titik impas penjualan dan unit produksi tersebut. Yang C, tentukan rasio margin kontribusi dan rasio biaya variabel. Kemudian yang D, buatlah laporan laba rugi dengan menggunakan metode biaya variabel. Perhatikan konsistensi persentase margin kontribusi dan rasio biaya variabel. Langsung saja kita kerjakan terlebih dahulu. Yang bagian A, yaitu metode produk cost. Yang harus kita cari itu yang pertama ada biaya produksi. Di dalam biaya produksi itu ada biaya bahan baku langsung, kemudian ada upah langsung, kemudian ada BOP variabel, lalu ada BOP tetap atau BOP fix. Kemudian yang pertama, biaya bahan baku langsung itu didapat dari jumlah produksi sebanyak 40.000 unit dikalikan dengan biaya bahan baku langsung per unit yaitu 7.000. Mendapatkan 280 juta. Kemudian untuk upah langsung 40.000 unit dikalikan dengan biaya upah langsung per unitnya yaitu 6.000, mendapatkan 240 juta. Lalu berikutnya BOP variabel, kita kalikan juga 40.000 unit dikali dengan BOP variabel per unitnya Rp1.000.
mendapatkan 40 juta. Kemudian untuk BOP fix itu dia udah terdapat dalam soal sebesar 50 juta. Selanjutnya kita akan mendapatkan total sebanyak 610 juta pada biaya produksi. Lalu yang kedua, kita akan menghitung markup. Yang pertama ada laba. Pada soal, laba yang dikehendaki 20% dari total aktiva 300 juta. Kali dengan 300 juta. Sehingga laba yang diperoleh yaitu 60 juta. Setelah itu ada biaya umum variabel. Itu dari 40.000 unit dikalikan dengan 1.500. 1.500 ini dari biaya umum variabel per unitnya. Kita dapatkan 60 juta. Setelah itu ada biaya umum tetap. Biaya umum tetap ini sudah ada pada soal, yaitu 30 juta rupiah. Kemudian ada biaya penjualan, umum variabel. Biaya penjualan umum variabel ini didapat dari 40.000 unit dikali dengan 1.500. 1.500 ini dari penjualan umum variabel per unit. Kita dapatkan 60 juta rupiah. Setelah itu kita akan mendapatkan jumlah markup-nya sebesar 230 juta rupiah. Kemudian kita akan menghitung persen markup. Persen markup-nya ini kita dapat dari jumlah markup sebesar 230 juta dibagi dengan total biaya produksi 610 juta, lalu dikali 100%, maka akan mendapatkan 37,70%. Lalu kemudian yang ketiga, kita akan menghitung tarif biaya produksi per unit. Cara menghitungnya yaitu total biaya produksi sebanyak 610 juta dibagi dengan unit produksinya 40.000.
tarif biaya produksi per unitnya yaitu Rp15.250. Setelah itu yang keempat, kita akan menghitung markup. Persen markup yaitu 37,70%. Kita kalikan dengan tarif biaya produksi per unit yaitu Rp15.250, maka akan menghasilkan Rp5.750. Setelah itu kita akan mendapatkan harga jual. Harga jual ini dihitung dari tarif biaya produksi per unit yaitu Rp15.250 ditambah dengan markup yaitu Rp5.750, maka kita akan mendapatkan harga jual seharga Rp21.000. Lalu berikutnya kita akan menghitung dengan metode variable cost. Yang pertama itu ada biaya variabel. Biaya variabel ini terdiri dari biaya bahan baku langsung, sama seperti sebelumnya yaitu 40.000 unit produksi dikalikan dengan biaya bahan baku langsung per unitnya Rp7.000, maka akan mendapatkan 280 juta. Kemudian ada upah langsung, sama juga 40.000 unit dikalikan dengan upah langsung per unitnya Rp6.000, maka mendapatkan 240 juta. Lalu setelah itu ada BOP variabel. Rp40.000 unit dikali dengan BOP variabel per unitnya itu Rp1.000, maka mendapatkan 40 juta. Setelah itu ada biaya penjualan variabel. Rp40.000 dikalikan dengan 1.500 itu dari biaya variabel, biaya penjualan variabel per unitnya, mendapatkan 60 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada biaya umum variabel. Biaya umum variabel ini juga dikalikan 40.000 unit dikali dengan biaya umum variabel per unitnya 1.500 pada soal. Kemudian mendapatkan hasil 60 juta rupiah.
Setelah itu kita akan menjumlah semuanya. Maka akan mendapatkan 680 juta rupiah. Lalu untuk berikutnya yang kedua, kita akan mencari biaya tetap ditambah dengan taksiran laba. Di sini labanya yaitu 20% dari total aktifannya, yaitu 300 juta. Maka akan didapat 60 juta. Kemudian untuk BOP tetap atau BOP fix sudah terdapat pada soal, yaitu 50 juta. Kemudian ada biaya penjualan tetap juga sudah ada pada soal, yaitu sebesar 20 juta. Kemudian ada biaya umum tetap sebesar 30 juta. Kemudian setelah itu kita jumlahkan semuanya. Jumlah biaya tetap ditambah dengan taksiran laba mendapatkan nilai 160 juta. Kemudian berikutnya kita akan menghitung persen markup. Yaitu jumlah biaya tetap plus taksiran laba 160 juta dibagi dengan jumlah biaya variabel 680 juta dikali dengan 100%. Maka persen markupnya yaitu 23,53%. Lalu berikutnya kita akan menghitung harga jual. Harga jual variabel. Dengan rumus biaya variabel dibagi dengan unit. Biaya variabelnya itu 680 juta. Jumlah biaya variabel yang tadi sudah kita hitung. Kemudian dibagi dengan 40.000 unit produksi. Maka akan mendapatkan harga jual sebesar 17.000. Lalu kemudian kita akan menghitung markup. Markupnya ini kita hitung dari persen markup 23,53%. Kita kali dengan harga jual variabel yaitu 17.000, maka kita akan mendapatkan markup sebesar 4.000 rupiah.
Lalu berikutnya untuk harga jualnya. Ini akan kita tambahkan harga jual variabel 17.000. Kita tambah dengan markup-nya Rp4.000. Maka kita akan mendapatkan harga jual sebesar 21.000. Lalu berikutnya kita akan menghitung dengan menggunakan metode total cost. Nah, yang pertama itu kita hitung biaya produksi. Biaya produksi ini sama seperti sebelumnya, ada biaya bahan baku langsung, yang didapat dari 40.000 unit dikalikan dengan biaya bahan baku langsung per unitnya Rp7.000. Kemudian akan mendapatkan 280 juta. Lalu ada upah langsung. Sama juga 40.000 unit dikalikan dengan upah langsung per unitnya Rp6.000 seperti terlihat pada soal. Maka akan mendapatkan 240 juta. Kemudian ada BOP variabel. Rp40.000 unit dikali dengan Rp1.000 karena BOP variabel per unitnya Rp1.000. Kemudian mendapat 40 juta. Setelah itu ada BOP tetap atau BOP fix. BOP fix ini sudah ada pada soal, yaitu sebesar 50 juta. Setelah itu kita akan mendapatkan jumlah biaya produksi, yaitu sebesar 610 juta. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung total cost. Ada biaya produksi, biaya produksi ini kita dapat dari jumlah biaya produksi sebanyak 610 juta. Lalu kemudian ada biaya penjualan. Kemudian ada biaya penjualan. Biaya penjualan ini ada biaya penjualan variabel ditambah dengan penjualan tetap. Penjualan variabelnya ini 40.000 unit dikalikan dengan 1.500. 1.500 ini dari biaya penjualan variabel per unit. Kemudian yang tetapnya yaitu 20 juta pada soal. Untuk yang variabel ini 40.000 dikalikan dengan 1.500 yaitu 60 juta, kemudian ditambah dengan 20 juta, jadi biaya penjualannya sebesar 80 juta.
Kemudian ada biaya umum. Biaya umum ini juga terdiri dari biaya umum variabel dan biaya umum tetap. Biaya umum variabel ini 40.000 unit dikalikan dengan 1.500 karena harga biaya umum variabel pada soal adalah 1.500 per unit. Untuk biaya umum tetapnya pada soal sebesar 30 juta. Kemudian kita tambahkan biaya variabelnya ini 40.000 dikalikan dengan 1.500 itu 60 juta, kemudian ditambah dengan 30 juta. Jadi biaya umumnya sebesar 90 juta. Setelah itu kita jumlah, kita akan mendapatkan jumlah total cost sebesar 780 juta. Kemudian yang ketiga, kita akan menghitung biaya per unit, yaitu jumlah total cost 780 juta dibagi dengan jumlah unit produksi, yaitu sebanyak 40.000 unit. Maka akan mendapatkan biaya per unit sebanyak 19.500 rupiah. Lalu kemudian yang keempat, kita akan menghitung persentase laba. Persentase labanya yaitu 20% dari total aktifanya, yaitu 300 juta. Maka kita akan mendapatkan senilai 60 juta rupiah. Lalu berikutnya kita akan menghitung persentase laba ditambah dengan persentase biaya. Itu 60 juta dibagi dengan 780 juta dari jumlah total cost. Kemudian dikalikan 100%. 60 jutanya ini dari persentase laba. Maka kita akan mendapatkan persentase sebesar 7,69%. Lalu kemudian berikutnya kita akan menghitung laba per unit. Laba per unit ini didapatkan dari persentase laba ditambah persentase biaya, yaitu sebesar 7,69%. Kemudian dikalikan dengan biaya per unitnya sebanyak 19.500 rupiah. Maka kita akan mendapatkan laba per unit sebesar 1.500 rupiah. Lalu berikutnya kita akan menghitung harga jual. Harga jualnya
ini kita hitung dari biaya per unit, yaitu 19.500, kemudian ditambah dengan laba per unit, yaitu Rp1.500. Maka harga jualnya sebesar Rp21.000. Kemudian untuk menghitung rata-rata harga jual pada umumnya, kita akan hitung dengan menjumlahkan ketiga harga jual untuk ketiga metode. Harga jual umum. Harga jual pada metode produk cost sebesar Rp21.000, kemudian ditambah dengan harga jual pada metode variable cost Rp21.000 juga, kemudian ditambah lagi dengan harga jual pada metode total cost Rp21.000 juga, kemudian dibagi dengan 3 karena jumlah datanya yang kita miliki ada 3. Untuk mencari rata-rata maka kita bagi dengan 3, maka didapatkan rata-rata harga jual sebesar Rp21. Berikutnya kita akan menghitung pada soal yang B, berapa harga titik impas penjualan dan unit produksi. Yang B, BEP penjualan, titik impas itu bisa kita tulis dengan BEP, dan unit. Di sini ada penjualan, yaitu dari jumlah produksinya yaitu 40.000 unit dikalikan dengan harga jual rata-rata yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu Rp21.000. Maka kita akan mendapatkan senilai 840 juta. Lalu ada biaya variabel. Biaya variabel ini kita dapatkan dari total biaya variabel pada metode variable cost, yaitu 680 juta. Setelah itu kita akan mendapatkan margin kontribusi. Margin kontribusi ini didapatkan dari penjualan dikurangi dengan biaya variabel, yaitu 160 juta. Kemudian dikurangi juga dengan biaya tetap untuk mendapatkan laba operasi. Biaya tetapnya ini kita dapatkan dari BOP fix atau BOP tetap ditambah dengan biaya penjualan tetap, kemudian ditambah juga dengan biaya umum tetap. Maka 50 juta ditambah dengan 20 juta ditambah dengan 30 juta. Maka biaya tetapnya yaitu 100 juta rupiah. Kemudian kita akan mendapatkan laba operasi sebesar 60 juta rupiah. Setelah itu kita akan mencari titik impas unit.
sebesar 100 juta dibagi dengan harga jualnya yaitu 21.000, kemudian dikali dengan biaya variabel per unitnya 17.000. Biaya variabel per unitnya itu didapatkan dari harga jual variabel pada metode variabel cost sebanyak Rp17.000. Maka kita akan mendapatkan titik impas unit sebesar 25.000. Salah, Cok. Dikurang. Kenapa dikali? Kemudian untuk menghitung titik impas unit atau BEP unitnya, kita menghitung dengan biaya tetap sebesar 100 juta dibagi dengan biaya variabel pada metode variabel cost 17.000. Nah, kalau yang ini 21.000 itu harga per unitnya. Jadi, harga per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Maka kita akan mendapatkan titik impas unit sebesar 25.000. Lalu selanjutnya kita akan menghitung BEP sales atau titik impas penjualan. Yaitu 25.000 dari titik impas unit dikalikan dengan harga jual yaitu 21.000, maka akan mendapatkan titik impas penjualan sebesar 525 juta. Lalu berikutnya yang C, tentukan rasio margin kontribusi dan rasio biaya variabel. Rasio margin kontribusi dan rasio biaya variabel. Yang pertama kita akan mencari margin kontribusi per unit atau CM unit. Yaitu harga jual sebesar 21.000 dikurangi dengan harga variabel per unitnya yaitu 17.000. Itu sama seperti data sebelumnya. Maka kita akan mendapatkan margin kontribusi per unit sebesar Rp4.000. Kemudian kita akan mencari rasio margin kontribusi atau CMR. Itu didapatkan dari margin kontribusi per unit sebesar Rp4.000, kemudian dibagi dengan harga jual 21.000, maka akan mendapatkan rasio margin kontribusi sebesar 19,05%.
Kemudian setelah itu kita akan mencari rasio biaya variabel. Ini kita dapatkan dari variabel cost per unit, yaitu 17.000 dibagi dengan harga jual, yaitu 21.000. Maka kita akan mendapatkan rasio biaya variabel sebesar 80,95%. Berikutnya pada bagian D, kita akan membuat laporan laba rugi dengan menggunakan metode biaya variabel. Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu PT-nya. PT Sena Sasta. Kemudian kita tuliskan laporan laba rugi. Menurut perhitungan biaya variabel. Yang pertama ada penjualan. Penjualan ini kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu sebesar 840 juta. Kemudian dikurangi dengan beban variabel yang terdiri dari harga pokok penjualan variabel, harga pokok penjualan variabel ini kita dapatkan dari pada soal biaya bahan baku langsung per unit 7.000, upah langsung 6.000 dan BOP variabel 1.000 kita tambahkan, maka akan mendapatkan Rp14.000. Kemudian 14.000 ini kita kalikan dengan produksi, yaitu sebanyak 40.000 unit, maka kita akan mendapatkan HPP sebesar 560 juta. Kemudian berikutnya ada biaya penjualan variabel. Yaitu dari biaya penjualan per unit sebesar 1.500 dikalikan dengan produksinya 40.000 unit, maka kita akan mendapatkan sebesar 60 juta rupiah. Berikutnya ada biaya umum variabel. Sama, dari biaya umum variabel per unit 1.500 dikalikan dengan produksinya 40.000 unit, maka mendapatkan 60 juta rupiah juga. Maka akan kita total di sini, yaitu sebesar 680 juta rupiah. Kemudian kita akan mendapatkan margin kontribusi
Margin kontribusi ini kita dapatkan dari penjualan dikurangi dengan total beban variabel. Maka kita akan mendapatkan 160 juta rupiah. Kemudian dikurangi lagi dengan beban tetap untuk mendapatkan laba bersih. Beban tetapnya ini meliputi BOP tetap atau BOP fix, yaitu pada soal sebesar 50 juta kemudian ada biaya penjualan tetap sebesar 20 juta. Lalu ada biaya umum tetap yaitu sebesar 30 juta. Maka jika ditotal beban tetapnya itu sebesar 100 juta rupiah. Kemudian kita akan mendapatkan laba bersih. Laba bersih ini kita dapatkan dari margin kontribusi dikurangi dengan beban tetap, maka kita akan mendapatkan 60 juta rupiah. Berikutnya, maka kita akan membuktikan konsistensi persentase margin kontribusi dan rasio biaya variabel. Beban variabel sama dengan 680 juta itu dari total beban variabel dibagi dengan penjualan sebesar 840 juta rupiah. Maka akan mendapatkan persentase sebesar 80,95%. Oh ya, ini dikali dengan 100%. Kemudian kita akan membuktikan margin kontribusi. Margin kontribusi ini yaitu kita ambil dari tabel laba rugi sebesar 160 juta dibagi dengan penjualan yaitu 840 juta kemudian dikali 100%, maka kita akan mendapatkan sebesar 19,05%. Maka untuk penjualannya di sini sebesar 840 juta itu nilainya adalah 100%. Nah, jika kita menambahkan beban variabel dengan margin kontribusi, itu akan menghasilkan 100%. Maka dari itu, berarti konsistensi persentase margin kontribusi dan rasio biaya variabel pada laporan laba rugi sama dengan perhitungan pada soal C. Persentase margin kontribusi sebesar 19,05% dan rasio biaya variabelnya sebesar 80,95%. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2.
Soalnya yaitu buatlah anggaran penjualan semester 1 yaitu Januari sampai Juni tahun 2022 dari PT Sena Sasta untuk produk merek Damar. Pembagian daerah pemasaran atas 3 kota besar yaitu Jakarta, Denpasar, dan Yogyakarta. Di mana pembagian kedua produk untuk ketiga kota tersebut yaitu Jakarta sebesar 40%, Denpasar 35%, dan Yogyakarta 25%. Kemudian unit terjual dan harga jual menggunakan data dari soal nomor 1. Selanjutnya proporsi penjualan untuk masing-masing daerah adalah sebagai berikut. Untuk pembagian daerahnya ada Jakarta, Denpasar, Yogyakarta, kemudian bulannya dari Januari sampai Juni. Pada Jakarta, Januari sebesar 15%, Februari 20%, Maret 15%, April 15%, Mei 20%, dan Juni 15%. Kemudian untuk di Denpasar, Januari 15%, Februari 25%, Maret 10%, April 20%, Mei 15%, dan Juni 15%. Kemudian pada Yogyakarta, Januari 15%, Februari 10%, Maret 15%, April 20%, Mei 30%, dan Juni 10%. Perhatikan jumlah total penjualan harus sesuai dengan yang tercatat dalam laporan laba rugi di soal sebelumnya. Baik, langsung saja kita mulai hitung. Kita tuliskan terlebih dahulu informasi-informasi yang sudah terdapat pada soal. Diketahui pembagian kotanya itu ada di Jakarta, Denpasar, dan Yogyakarta. Nilainya Jakarta itu 40%, Denpasar 35%, dan Yogyakarta 25%. Lalu kemudian untuk unit terjual pada soal sebelumnya 40.000. Kemudian harga jual pada soal sebelumnya juga yaitu 21.000. Kemudian kita dapat memindahkan tabel yang sudah ada di soal, yaitu tabel proporsi penjualan. Kita pindahkan saja yang sudah ada pada soal. Kita masukkan seperti yang ada pada soal. Januari 15%, 20%, 15%, 15%, 20%,
Berikutnya kita akan menjawab soalnya. Yang pertama, kita akan membuat tabel untuk mengetahui unit yang terjual. Di sini kita tuliskan daerah. Untuk pendistribusiannya ada Jakarta, Denpasar, dan Yogyakarta. Kemudian di sini ada total. Untuk Jakarta itu memiliki persentase 40% yang sudah kita tulis pada diketahui 40% untuk Jakarta. Kemudian 40% tersebut dikalikan dengan unit terjual, yaitu 40.000 unit, maka akan mendapatkan 16.000 unit. Kemudian untuk Denpasar 35% dikalikan dengan 40.000, maka akan mendapatkan 14.000. Untuk Yogyakarta 25% dari 40.000 yaitu 10.000, maka totalnya adalah 40.000. Kemudian tabel berikutnya kita akan membuat tabel proporsi penjualan. Kita tuliskan terlebih dahulu semester, kemudian bulannya Januari, Februari, Maret, April, kemudian Mei dan Juni. Kemudian ini kita tuliskan daerah distribusinya: Jakarta, Denpasar, dan Yogyakarta. Kemudian ini kita kasih nama tabel 1. Kemudian ini tabel 2, dan ini tabel 3. Pada tabel 3 ini isinya kita dapatkan dari tabel 1 dikalikan dengan tabel 2. Pada bulan Januari, Jakarta memiliki persentase 15% dikalikan dengan 16.000, maka akan mendapatkan 2.400 unit terjual. Kemudian pada bulan Februari 20% dikalikan dengan 16.000, 3.200. Kemudian pada bulan Maret 15% dikalikan 16.000, 2.400. Kemudian pada bulan April 15% dikalikan 16.000, 2.400. Bulan Mei 20%, 3.200, dan bulan Juni 15%. Kemudian untuk kota Denpasar sama seperti sebelumnya, kita kalikan dengan yang pada kota Denpasar 14.000 dikalikan dengan persentase pada tabel 1. Pada bulan Januari 15% yaitu 2.100. Pada bulan Februari 25% dari 14.000, 3.500. Kemudian pada bulan Maret 10% yaitu 1.400. Kemudian pada bulan April 20%, 2.800. Pada bulan Mei 15%,
2.100, dan pada bulan Juni 15%, 2.100. Kemudian untuk kota Yogyakarta sama, Yogyakarta 10.000 dikalikan dengan persentase pada tabel. Pada bulan Januari 1.500, Februari 1.000, Maret 1.500, April 20% dari 10.000, 2.000, Mei 30% dari 10.000, 3.000, kemudian yang terakhir Juni 10% dari 10.000, itu 1.000. Berikutnya kita akan membuat tabel proporsi anggaran penjualan. Kita masukkan pada tabel seperti pada tabel sebelumnya kita buat. Ini bulannya. Kemudian untuk mengisi tabel ini kita mengisinya dengan cara harga jual dikalikan dengan angka yang ada pada tabel ini. Harga jualnya itu didapat dari soal nomor 1, yaitu 21.000. Kemudian 21.000 itu dikalikan dengan 2.400, maka akan mendapatkan 50.400.000. Kemudian selanjutnya sama, 21.000 dikalikan dengan angka-angka yang ada dalam tabel ini ditaruh sesuai dengan bulannya. Februari 67.200.000, Maret 50.400.000, April 50.400.000, kemudian Mei 67.200.000, kemudian Juni 50.400.000. Untuk di Denpasar yang pertama 44.100.000, kemudian 73.500.000, setelah itu 29.400.000. Pada bulan April 58.800.000, pada bulan Mei 44.100.000, pada bulan Juni 44.100.000. Kemudian untuk di kota Yogyakarta pada bulan Januari 31.500.000, pada bulan Februari 21 juta, pada bulan Maret 31.500.000, pada bulan April 42 juta, kemudian pada bulan Mei 63 juta, pada bulan Juni 21 juta. Tabel ini dari harga jual dikalikan dengan tabel 3, yaitu 21.000 dikali angka dalam tabel. Lalu kemudian untuk membuktikan total penjualan pada tabel 4 sama dengan laporan laba rugi sebelumnya, kita akan menghitung
total jumlah penjualan pada Jakarta, Denpasar, dan Yogyakarta. Pada Jakarta, total penjualannya sebanyak 336 juta. Kemudian pada kota Denpasar sebanyak 294 juta. Kemudian pada daerah Yogyakarta yaitu sebanyak 210 juta. Maka jika ditotal, total penjualannya sebesar 840 juta. Ini sama seperti pada laporan laba rugi pada soal nomor 1. Sekian video pembahasan soal evaluasi akhir semester yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.